Berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Purbaya menilai fokus penggunaan APBN harus pada program yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Sementara itu Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Oh, saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat diduga alami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis Selasa siang. Para siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi MBG dengan menu daging ayam. Data sementara ada 53 siswa yang mengalami keracunan. 27 siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat lantaran mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Itu saat ini memiliki gejala berat dengan keluhan yang sesak dan segala macam. Itu ada beberapa juga yang mengalami asma. Jadi ada yang asma juga, jadi dia kayak seperti panik, kemudian dia jadi sesak. Sementara itu, jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG bertambah menjadi 61 siswa. Pihak sekolah mengaku menu yang dibagikan berasal dari SPPG penyedia baru dan menemukan perbedaan pada kemasan serta aroma makanan yang dibagikan. Kasatgas Percepatan Program MBG Tulung Agung Bagus Kuncoro menyatakan pihaknya fokus pada penanganan siswa yang mengalami gejala keracunan. Kita ada BGN 100% dia melihat BGN-nya karena itu binaan dari BGN. Nah kita sebagai Satgas, saya sebagai Satgas pengen membantu supaya program ini dapat lancar. Nah ini ada seperti ini ya kita lihat dulu di mana yang nanti kesalahannya. Pemerintah daerah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan itu. Dari Bandung Barat dan Tulung Agung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tidak terserap ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menyebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan oleh Kemenkeu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun itu kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut
Tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan melaporkan sampai akhir September 2025 APBN mengalami defisit lebih dari 371 triliun rupiah. Defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB. Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan yang berdampak pada penerimaan pajak. Tercatat, realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau turun 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan dari 2.251,8 triliun rupiah menjadi 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan Premier mencapai 18 triliun rupiah. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak, LPG dan listrik akan bermanfaat untuk penerima bansos, di mana penggunaan data ini diyakini akan digunakan pada tahun 2026. Mineral dan statistik guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu. Usai menaikkan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan proses penyusunan data hampir rampung. Nantinya data ini akan menjadi dasar penyaluran subsidi bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan listrik agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM bersama BPS sudah melakukan rapat guna membahas pemutakhiran data tunggal penerima subsidi. Pemerintah berharap agar data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Februari, bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali, dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross-check-kan karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Ya. Nantinya subsidi energi ini akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTSN. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.